Perhatian, perhatian. Jadikan Ramadanmu tahun ini jauh lebih baik dari yang kemarin lewat program Wakaf Quran. 50.000 aja udah bisa jadi Al-Quran yang akan dibaca oleh santri-santri dan anak yatim duafa. Insya Allah pahala jariah mengalir deras di setiap huruf yang dibaca. Yuk buruan daftar! Assalamualaikum. Sore tadi kami baru aja mengantarkan paket buka puasa untuk adik-adik di panti. Meski tadi sempat hujan deras, alhamdulillah paket berbuka ini sampai di waktu yang tepat. Tuh lihat, adik-adik udah pegang paket berbukanya. Ramadan memang penuh berkah dan Masya Allah pahalanya berlipat-lipat. Jangan sampai kalah cepat ya. Raih berkah dengan sedekah. Beberapa pekan ini, pemberitaan didominasi mengenai kisah dari Crazy Rich, sosok muda yang kaya luar biasa namun berujung di penjara. Mereka berbicara mengenai investasi lewat sebuah aplikasi yang tadinya mereka pengen untung, ujung-ujungnya malah jadi buntung. Karena apa? Kehidupan mereka berakhir di penjara. So, sepertinya ada satu cara investasi yang kurang tepat yang mereka lakukan. Investasi seperti apa sih yang bisa menghantarkan anak muda untuk menjadi the real Crazy Rich? Nah, tentunya ini adalah impian dari setiap pemuda, ingin memiliki passive income di usia muda, ingin belajar investasi di usia muda, dan itu wajar. Dan Islam juga tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya, karena para sahabat pun banyak yang menjadi orang kaya, atau mungkin crazy rich ya, istilah zaman sekarang. Nah, maka kalau kita ngomongin investasi yang bisa menghantarkan kepada the real crazy rich, kita butuh contoh sosok yang memang layak untuk dinobatkan sebagai the real crazy. Kalau kita ngomongin soal contoh sosok yang pantas untuk dinobatkan menjadi the real crazy rich, itu pernah ada loh. Bahkan sosok ini tuh unik banget, keren banget gitu. Kalau kemarin di berita-berita kita lihat bahwa crazy rich yang masuk penjara tadi, mereka bertahan dengan investasinya 2 atau 3 tahun, singkat lah ya. Nah, tapi sosok ini kenapa layak dinobatkan sebagai the real crazy rich? Karena investasinya masih bergulir sampai hari ini. Dari mulai kapan? Dari mulai 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih bergulir investasinya. Seberapa besar sih passive income yang didapatkan? Sampai hari ini itu mencapai 190 miliar dalam 1 tahun. Keren banget kan? Nah, kita akan bahas sosok the real crazy rich ini. Oke, kita mulai kisahnya. Karena tadi dibilang bahwa investasinya dimulai di 1400 tahun yang lalu, meskipun sebenarnya banyak banget investasinya, tapi yang akan kita bahas adalah satu investasi yang dia lakukan, yang memang sampai saat ini masih bergulir keuntungannya. Beliau adalah sosok yang tidak asing lagi, yaitu Utsman bin Affan. Ya, benar banget, satu dari 4 Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang menggantikan Rasul setelah meninggal. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini memang salah satu sahabat yang sangat dikenal dermawan sekali. Dia banyak menyumbangkan hartanya untuk perjuangan Islam pada masa itu. Nah, hari ini kita tidak akan membahas banyak kedermawanannya, tapi hanya satu saja, kedermawanan
kedermawanan beliau yang memang bisa menghantarkan beliau menjadi the real crazy rich, bahkan investasinya masih bisa dirasakan sampai hari. Satu kisah kedermawanannya berawal dari kisah kekeringan yang terjadi di Madinah ketika para sahabat saat itu sudah hijrah ke Madinah, kemudian terjadi kekeringan yang luar biasa banget, otomatis kebutuhan air tuh sangat mendesak banget gitu. Nah, sementara sumur-sumur keadaannya kering, tapi ada satu sumur yang bernama Sumur Raumah. Sumur inilah yang menjadi tumpuan para sahabat dan orang-orang di Madinah pada saat itu yang mengalami kekeringan. Sayangnya, sumur ini adalah sumur milik orang Yahudi, sehingga bagi semua para sahabat atau orang-orang Madinah yang membutuhkan air, ketika mereka akan mengambil air dari sumur Raumah tersebut, mereka harus membayar dengan uang yang cukup besar. Hingga Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wahai para sahabat, barang siapa yang memberikan hartanya untuk membeli sumur ini kemudian menyumbangkannya kepada para sahabat, maka akan diganjar sebuah surga dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, tentunya ini sebuah tawaran menarik. Beli sumur dapat surga. Nah, tapi tidak semudah itu. Pertama, sumur ini milik orang Yahudi. Nah, orang Yahudi terkenal dengan kelicikannya. Kemudian yang kedua, orang Yahudi ini tidak mau untuk menjual sumur tersebut. Jadi worth it banget membeli sumur bayarannya berupa surga, karena memang untuk bisa mendapatkan sumur ini tuh sulit banget. Nah, bukan berarti tidak ada sahabat yang mampu untuk membeli, ada gitu, tapi untuk sampai akhirnya dia membeli sumur ini perjalanannya panjang, dan Utsman bin Affan lah yang kemudian terketuk untuk melakukan pembelian sumur ini. Diawali dengan kesulitan-kesulitan untuk bernegosiasi, karena Yahudi ini begitu paham keuntungan dari memiliki sumur Raumah ini, sumur satu-satunya sumur yang memang sangat dibutuhkan oleh orang-orang pada masa itu. Otomatis ada banyak pendapatan yang akan dia dapatkan. Nah, tapi lewat negosiasi yang luar biasa dari Utsman bin Affan, akhirnya pihak Yahudi ini, orang Yahudi ini mau menjual sumurnya. Tapi tentunya bukan dengan harga yang murah, tapi harga yang sangat mahal. Berapakah harga sumur Raumah ini? Nah, sumur Raumah ini dibanderol dengan harga yang luar biasa oleh sosok Yahudi tersebut. Kenapa dia memberikan harga yang sangat luar biasa? Karena beliau tahu, karena orang Yahudi tersebut tahu bahwa sumur ini akan menghasilkan banyak uang, sehingga tidak mudah untuk bisa menjualnya. Tapi dengan kekekehan dari Utsman bin Affan, akhirnya orang Yahudi tersebut mau menjual sumur tersebut dengan bandrol harga yang luar biasa, yaitu sebesar 38.000 dirham. Nah, atau kalau kita masukkan ke dalam harga rupiah, itu kurang lebih sekitar 4,75 miliar untuk sebuah sumur saja. Bayangkan ya, harganya 4,75 miliar. Dan uniknya lagi, sumur ini tidak dimiliki utuh oleh Utsman bin Affan, tapi harga yang tadi tinggi tersebut 4,75 miliar itu hanya untuk setengah sumur. Bukan berarti sumurnya dibagi dua, tapi si Yahudi ini membuat aturan bahwa dia hanya menjual setengah sumurnya saja kepada Utsman bin Affan dengan harga besar, dan setengahnya lagi itu masih milik dirinya, sehingga dia masih bisa mendapatkan uang dari penjualan air dari sumur tersebut. Licik banget. Nah, tapi Allah maha baik. Ternyata Utsman bin Affan tidak kalah strategi. Nah, dia ambil kesempatan tersebut gitu, meskipun harus menginvestasikan. Nah, investasi, salah satu investasi yang menghantarkan beliau menjadi the real crazy rich dengan investasi 4,75 miliar tadi. Dan ditambah dengan strategi yang luar biasa, akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan seluruh sahabat untuk mengambil air pada saat giliran hari di mana sumur tersebut milik Utsman bin Affan. Misalnya hari Senin milik Utsman bin Affan, hari Selasa milik Yahudi, hari Rabu milik Utsman bin Affan lagi, dan seterusnya. Nah, semua para sahabat itu dihimbau untuk mengambil air pada hari di mana sumur tersebut milik Utsman bin Affan, dan itu digratiskan. Sementara jika para sahabat mengambil di hari di mana sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi, maka mereka harus membayar. Artinya semua para sahabat berbondong-bondong mengambil air pada hari di mana sumur tersebut dimiliki oleh Utsman bin Affan. Alhasil, pada saat hari di mana sumur ini dimiliki oleh Yahudi, tidak ada satupun Muslim yang membeli air kepada Yahudi tersebut. Sampai akhirnya hari demi hari orang Yahudi tersebut tidak mendapatkan uang dari penjualan air di sumur tersebut. Nah, akhirnya dia menjual seluruh sumur tersebut kepada Utsman bin Affan. Nah, keren kan? Jadi untuk menjadi seorang investor itu butuh kecerdasan dan strategi yang luar biasa. Nah, singkat cerita, dibelilah sumur ini seluruhnya oleh Utsman bin Affan, dan dia sumbangkanlah untuk kebutuhan air para sahabat saat itu. Nah, dari sini kemudian terjadilah perluasan pembelian tanah sekitar sumur-sumur tersebut, dan ini masih milik Utsman bin Affan. Kemudian ditumbuhilah pohon-pohon kurma di sekitar tanah-tanah tersebut. Sampai hari ini tanahnya itu masih ada, dan kemudian ditumbuhi 1.550 pohon kurma sampai hari ini. Dan si pohon-pohon tersebut
kemudian dikelola oleh Kerajaan Arab Saudi di bawah Kementerian Pertanian untuk dikelola hasil dari 1.550 pohon kurma tersebut. Keuntungannya itu diberikan kepada anak yatim piatu, kemudian juga para duafa dan sedekah-sedekah lainnya. Kemudian sisanya itu dimasukkan ke dalam rekening yang nama rekeningnya adalah Utsman bin Affan. Nah, dari rekening yang terkumpul dari keuntungan 1.550 pohon kurma ini, selain tadi sudah dikeluarkan sedekah-sedekahnya, uang yang ada di rekening ini akhirnya bisa dibelikan sebongkah tanah di daerah Madinah dan kemudian dijadikan sebuah hotel, dan hotel tersebut namanya adalah Hotel Utsman bin Affan, dan hotel tersebut pun berdiri di pinggir masjid yang bernama dengan nama yang sama, yaitu Utsman bin Affan. Dan dari hotel bintang 5 ini kekayaan Utsman bin Affan itu terus bertambah gitu dalam 1 tahunnya, seperti yang tadi saya sampaikan, itu bisa menghasilkan sekitar 190 miliar per tahun. Itu adalah pendapatan bersih setelah dipotong biaya manajemen dan sedekah-sedekah lainnya. Sampai hari ini masih terasa dari investasi sumur tadi yang 4,75 miliar dan strategi yang luar biasa dari seorang Utsman bin Affan, ternyata investasinya masih bergulir terus sampai 1400 tahun. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa the real crazy rich itu kebermanfaatannya tidak pendek tapi panjang. Bahkan Utsman bin Affan kebermanfaatannya tidak berhenti di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Dan serunya lagi, beliau satu-satunya sahabat yang hartanya masih tercatat sampai hari ini, bahkan satu-satunya sahabat yang memiliki rekening di bank dan tanah di Madinah gitu. Ini unik sekali ya, sebuah investasi yang sangat panjang banget sampai 1400 tahun yang lalu. Maka benarlah sabda Rasulullah bahwa 3 amalan yang tidak akan pernah putus. Nah, salah satunya adalah sedekah jariah. Nah, dari sumur ini kebermanfaatan harta yang diberikan oleh Utsman bin Affan itu bisa panjang sampai 1400 tahun lamanya. Nah, jadi ini teman-teman, kesimpulannya kalau kita ingin menjadi the real crazy rich, maka berinvestasilah di jalan Allah seperti halnya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tapi gimana nih caranya? Caranya gampang banget. Sekarang bulan Ramadan, bulan dimana Allah melipat gandakan setiap amalan, termasuk salah satunya sedekah. Nah, the real crazy rich itu adalah sosok yang kaya luar biasa yang tidak berhenti di dunia tapi sampai ke akhirat seperti halnya sosok Utsman bin Affan. Mungkin itu saja yang bisa dibagi untuk kisah Ramadan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Perhatian, jadikan Ramadanmu tahun ini jauh lebih baik dari yang kemarin lewat program Wakaf Quran. 50.000 aja udah bisa jadi Al-Quran yang akan dibaca oleh santri-santri dan anak yatim duafa. Insya Allah pahala jariah mengalir deras di setiap huruf yang dibaca. Yuk buruan daftar! Assalamualaikum. Sore tadi kami baru aja mengantarkan paket buka puasa untuk adik-adik di panti. Meski tadi sempat hujan deras, alhamdulillah paket berbuka ini sampai di waktu yang tepat. Tuh lihat, adik-adik udah pegang paket berbukanya. Ramadan memang penuh berkah dan Masya Allah pahalanya berlipat-lipat. Jangan sampai kalah cepat ya. Raih berkah dengan sedekah.